Etika sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Etika berkaitan dengan karakter dan moral. Etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar atau salah. Etika menjadi pengontrol atas aktivitas manusia melalui karakteria, nilai negatif dan positif. Dengan demikian, etika menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks politik, etika berkaitan dengan penerapan prinsip moral terhadap perilaku pejabat dalam organisasi publik. Etika politik secara luas mencakup standar, aturan, norma, dan ajaran yang berhubungan dengan peran dan fungsi jabatan politik dalam menjalankan fungsi pelayanan dan memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan sumpah jabatan. Nah, politik yaitu konsep etika-etika yang selalu ampuh dalam mewujudkan nilai-nilai pencerahan selanjutnya. Bisa dibilang etika adalah keharusan untuk dunia mutakhir. Tradisi budaya dalam bentuk etika mengusulkan tawaran yang jauh lebih unggul daripada kebiasaan pemikiran yang lain, mengakibatkan para pelaku politik di kawasan masyarakat, yaitu hak seseorang adalah bentuk terbaik, di mana etika politik dalam kehidupan bangsa dan bernegara adalah upaya manusia untuk menjadi lebih baik. Dalam buku Etika dan Logika Berpolitik, Bakir Ihsan 2016 mengungkapkan bahwa demokrasi memastikan aturan demi aturan telah diatur, bukan hanya aturan yang merangkaikan prosedur, tapi juga kultur budaya distrukturkan. Karena itu, aturan sejatinya berjalin dengan kepatuhan warga negara. Inilah etika politik dalam logika yang semestinya menjadi landasan berpolitik. Korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa saat ini. Dampaknya yang merusak tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga merusak moral dan etika masyarakat. Dalam konteks ini, etika politik Islam dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah korupsi yang meluas, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Etika politik Islam menawarkan landasan moral dan normatif yang kuat untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Etika politik Islam berakar pada nilai-nilai yang diambil dari Al-Quran dan hadis, serta tradisi pemikiran para ulama klasik dan kontemporer. Salah satu prinsip utamanya adalah keadilan, yang merupakan salah satu sifat Allah dan menjadi tuntutan bagi setiap individu Muslim untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, termaksud dalam politik dan pemerintahan. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam beberapa ayat, seperti dalam surah An-Nisa ayat 58, yang mengarahkan umat Islam untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak dan menghukum dengan adil. Selain itu, kejujuran juga merupakan prinsip penting dalam etika politik Islam. Kejujuran dalam pemerintahan tidak hanya mencakup ketulusan dan transparansi dalam tindakan, tetapi juga melibatkan integritas moral dan etika pejabat publik. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya berkata benar dan berperilaku jujur, serta ciri-ciri seseorang muslim yang baik. Prinsip lain yang sangat relevan adalah tanggung jawab atau yang biasa disebut dengan mas'uliyah, yang menekankan bahwa setiap individu, terutama pemimpin dan pejabat publik, akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di dunia ini dan di akhirat. Pemimpin yang korup akan dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kekuasaan mereka. Dan Islam mengajarkan bahwa hukuman di akhirat akan jauh lebih berat daripada hukuman di dunia. Beberapa contoh penerapan etika politik Islam dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam kebijakan dan inisiatif tertentu. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kasus-kasus korupsi besar. Dalam melakukan tugasnya, KPK mengadopsi beberapa prinsip etika politik Islam, seperti keadilan dan tanggung jawab dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Selain itu, beberapa organisasi masyarakat sipil yang berlandaskan nilai-nilai Islam juga aktif dalam memerangi korupsi. Mereka melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pemerintahan. Organisasi-organisasi ini sering kali bekerja sama dan menyebarkan pesan anti korupsi. Penelitian tentang kepemimpinan kepala daerah merupakan hal yang menarik
untuk dikaji karena keberhasilan suatu daerah sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerahnya tersebut. Suatu daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki secara langsung dapat menjadikan daerah yang dipimpinnya menjadi berhasil menurut Harki 2007 secara normatif. Keberhasilan pemimpin akan sangat tergantung pada 3 unsur, yaitu yang meliputi syarat, watak, ciri gaya, sifat, prinsip, teknik, pedoman dalam penyelenggaraan kepemimpinan. Kepemimpinan akan berjalan efektif, disegani dan memiliki derajat yang tinggi apabila seorang pemimpin memiliki 3 kelebihan, yakni kelebihan dalam bidang rasio, intelektual, pengetahuan tentang tujuan memutar roda organisasi secara efisien dan tercapainya tujuan organisasi secara maksimal. Kelebihan dalam bidang rohani, keluhuran budi pekerti, ketinggian moralitas dalam bidang jasmani, badan fisik yang sehat dan memungkinkan untuk menjadi contoh dalam prestasi sehari-hari. Salah satu contoh pemimpin yang dapat dikatakan berhasil memajukan daerahnya berkat inovasi-inovasi yang dilakukan adalah Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung, Deddy Mulyadi sebagai Wali Kota Purwakarta, dan Tri Risma Haryani sebagai Wali Kota Surabaya. Fenomena beberapa kepala daerah yang berhasil membawa nama baik daerahnya dikenal di seluruh pelosok negeri dengan berbagai kemajuan dan terobosannya ini membuat faktor kepemimpinan merekalah yang menjadi sorotan bagi publik. Peran kepala daerah sebagai wali kota dan bupati sangat menentukan keberhasilan suatu daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Michael 2015 dalam penelitiannya yang dilakukan dengan menganalisis wawancara atau interview yang dilakukan oleh Tri Risma Haryani di 3 stasiun TV swasta seperti Net TV, Metro TV, dan TV One, bahwa keberhasilan pemerintah Kota Surabaya tidak lepas dari peran dan kepemimpinan Tri Risma Haryani yang menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode, yaitu 2010 sampai 2015 dan 2015 sampai 2020. Faktor kunci yaitu belusukan disiplin komunikatif partisipasi masyarakat. Faktor penghambat yaitu tekanan politik, komunikasi antar stakeholder yang buruk, budaya birokrasi, keterbatasan SDM, dan integritas kenegarawanan. Dalam politik empirik, pembahasan tentang integritas kenegarawanan ini kiranya lebih meresap jika diawali dengan sebuah adu gium yang sangat populer di kalangan muslim pelajar, yaitu berbentuk syair Arab yang merupakan gubahan penyair kondang yang bernama Syauqi Beg. Bunyi lengkap dari syair tersebut adalah Anama al-alamam alaih lal bakiyat wakum dahabat ahlakuhum dahabu. Sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama akhlaknya tegak, dan jika akhlaknya runtuh maka runtuh pula bangsa-bangsa itu. Hatapan atau jeritan suara hati sang penyair ini muncul menurut penurutan Rahmat Jaluka adalah karena ia melihat fakta dan realita, yaitu kejatuhan Andalusia di Spanyol yang pada masa jayanya memiliki keajaiban dunia dengan istana Alhambra, Masjid Cordova. Andalusia pun dalam melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rushd, Ibnu Hams, Al-Qurtubi, Ibnu Al-Arabi, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Dalam pembagian cabang-cabang ilmu pengetahuan, etika adalah anak cabang dari filsafat, masuk dalam kategori filsafat praktis. Pembahasannya langsung mengarah pada tindakan dan bagaimana manusia harus berbuat. Filsafat praktis ini diupayakan untuk memberi pemahaman pada manusia dalam mengarahkan tindakannya. Begitulah etika sebagai bagian dari filsafat praktis. Kemudian etika masih dibagi lagi menjadi etika individu dan etika sosial. Manusia memang memiliki kedua dimensi itu. Yaitu sebagai individu manusia memiliki kewajiban-kewajiban terhadap dirinya mereka yang berkenaan dengan sisi individu. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia diarahkan untuk mengatur hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang menentukan sikap dan tindakan antar manusia. Sedangkan dimensi politik dalam etika politik
di sini adalah dalam pengertiannya yang lebih luas, bukan hanya berkenaan dengan sistem kemasyarakatan atau hubungan antar manusia sebagai misal yang mencakup kehidupan bermasyarakat, melainkan juga hubungan kenegaraan, pemerintah yang menentukan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tentang menyangkut berbagai hal tentang kepentingan publik, serta kegiatan-kegiatan lain dari berbagai lembaga sosial, partai politik, dan organisasi keagamaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, pembagian atau distribution, dan alokasi atau allocation. Pengertian itu dapat diperluas lagi ke dalam tatanan manusia sebagai makhluk yang berpolitik dan dapat disebut pula bahwa segala tindakan manusia atau bahkan manusia itu sendiri tidak akan lepas dari orientasi dan praktik-praktik politik. Manusia hidup karena berpolitik. Secara kodratis, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia akan memerlukan aturan-aturan atau norma-norma untuk dapat menjalani hidupnya. Kata kunci dari dimensi politik ini adalah kaitannya dengan hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, sebagai individu dan sosial, serta sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan melihat dua dimensi ini, maka etika politik dalam Pancasila dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan berpolitik kita harus berpedoman pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila. Bagaimana cara kita bersikap dan bertindak antar satu dengan yang lain sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Dengan kata lain bahwa Pancasila adalah sebagai moral identity kita, baik sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, karena Pancasila sebagai pandangan hidup dan pedoman hidup kita bersama sebagai misal. Dalam sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam kegiatan politik kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dalam kegiatan politik kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, bersikap sopan, santun, sesuai adat istiadat yang bersikap sopan, santun, dan sesuai adat istiadat yang berlaku. Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia, maka dalam kegiatan politik kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, maka dalam kegiatan politik kita selalu berkoordinasi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan situasi dan kondisi yang ada. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dalam kegiatan politik kita harus jujur, adil, dan bersifat sosial tanpa pamrih apapun kecuali demi kesejahteraan bersama.